Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Purbaya dilantik bersama dengan sejumlah menteri lainnya di Istana Negara Jakarta pada Senin petang. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dijawab oleh Mensesnek merespons pertanyaan soal alasan Presiden mengganti Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Itu karena resign itu mundur atau dicopot? Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Tapi ada surat resign yang diajukan. Berarti dipastikan ada pertimbangan untuk Ya, soal pertimbangannya banyak, itu kan ininya Presiden. Presiden Prabowo juga mereshuffle Menko Polhukam Budi Gunawan. Namun, Presiden belum menunjuk siapa penggantinya. Mensesnek bilang posisi Menko Polhukam untuk sementara ini akan diisi ad interim. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Presiden Prabowo Subianto mereshuffle 5 menteri dan menambah 1 posisi menteri serta wakil menteri untuk Kementerian Haji dan Umroh yang memang baru saja dibentuk. Pelantikan para menteri dan 1 wakil menteri ini berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin petang. Ini menjadi reshuffle Kabinet Merah Putih yang kedua sepanjang hampir 11 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan pun digantikan. Namun, sosok penggantinya masih dibiarkan kosong. Presiden Prabowo belum menunjuk secara definitif pengganti Budi Gunawan, namun sementara ini diisi oleh Menko Polhukam ad interim. Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Purbaya juga pernah menempati sejumlah posisi di pemerintahan seperti Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ekonomis cepatnya utamanya itu, tapi yang lain ngomong umum. Ya, beliau janji berapa? Waktu namanya 8. Dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar ke sana. Sekarang kan sedang, beliau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat-cepatnya. Posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding diisi oleh Muhtarudin. Muhtarudin sebelumnya merupakan anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Partai Golkar. Muhtarudin sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2004. Ia sudah menjabat selama 3 periode. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Sebelumnya, Ferry Juliantono menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Budi Ari. Presiden Prabowo resmi mencopot Dito Aryo Tejo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Merah Putih. Pihak istana belum mengumumkan siapa sosok yang akan menggantikan Dito menjadi Menpora. Lewat akun media sosial Instagramnya, Dito mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah jalan bersama, berusaha membuat perubahan di pemuda dan olahraga Indonesia. Semoga dilanjutkan penerus selanjutnya.
Presiden juga melantik kementerian baru yakni Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh ini dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf serta Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh yang sebelumnya merupakan Ketua dan Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Presiden menyampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia, termasuk itu. Ada apa di balik wajah baru Kabinet Prabowo Gibran? Apakah perombakan kabinet ini bisa membawa perbaikan sesuai dengan aspirasi rakyat? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik UNAIR, Airlangga Pribadi. Selamat malam Pak Airlangga, apa kabar? Selamat malam. Ya Pak Airlangga, mungkin bisa melihat tadi ya prosesi pelantikan Kabinet Merah Putih yang baru di mana Sri Mulyani hingga Budi Gunawan bahkan diganti oleh Presiden. Menurut Anda, kenapa dua nama ini yang kena reshuffle? Sosok-sosok yang jadi sorotan, utamanya saat suara-suara unjuk rasa beberapa waktu lalu. Apakah ini juga menjadi faktor, Pak Airlangga? Iya, kalau kita lihat bahwa reshuffle yang dilakukan oleh Presiden kali ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan-tuntutan dan dorongan dari gerakan massa yang baru saja kita lewati baru-baru ini. Dan memang kalau kita lihat bahwa selain itu, Presiden juga sepertinya memberikan isyarat bahwa selama jangka waktu tertentu sampai 1 tahun akan dilakukan evaluasi terhadap kabinet. Sehingga kemudian kita lihat bahwa pada momentum saat inilah kita melihat ada perubahan komposisi kabinet yang sedang berlangsung di mana beberapa nama yang muncul tidak bisa dilepaskan dari sorotan dan dorongan-dorongan publik dan respon pemerintah terhadap aksi yang baru dilakukan kemarin. Iya, berarti bisa dipastikan bahwa memang istilahnya Kabinet Merah Putih ini harus menjadi yang baru ini harus menjadi penyejuk utamanya dalam menjawab tuntutan-tuntutan dari aksi unjuk rasa kemarin, begitu? Iya, karena kalau kita lihat bahwa tuntutan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan juga kemudian ada seruan 17-8 aspirasi segala macam itu sangat menentukan bagaimana dinamika legitimasi pemerintahan yang berangkat dari masyarakatnya, dari warganya. Nah, disinilah kita akan lihat ke depan apakah mulai dari penunjukan menteri-menteri yang ada setelah kemudian melakukan reshuffle dan proses kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan ini bisa benar-benar menjawab apa yang menjadi seruan kalangan masyarakat sipil. Ya, pasti itu nanti juga yang akan ditanyakan oleh kita dan akan kawal kita bersama ya. Apa yang akan nanti jadi terobosan utamanya pada kementerian baru di Kabinet Merah Putih ini. Tapi kalau Anda lihat Pak Airlangga, nama pengganti Menko Polhukam ini belum diumumkan. Masih akan menunjuk menteri ad interim. Apa yang Anda baca? Kalau kita lihat memang dalam perspektif pemerintahan kali ini, isu tentang stabilitas dan juga keamanan politik itu menjadi perhatian utama, concern mereka. Sehingga ini tentu membutuhkan pertimbangan yang cukup serius dari Presiden dan Kabinet serta para pembantunya terkait dengan siapa figur yang tepat untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam konteks kementerian yang ada nanti. Gitu. Oke, tapi dengan 5 menteri dan 2 dan wakil menteri begitu ya, dengan segala tuntutan dan aspirasi publik ke pemerintah begitu, apakah yang dilantik hari ini itu bisa mengikuti speed kinerja dari Kabinet Merah Putih yang sebenarnya sudah berjalan selama setahun ini, Pak Airlangga? Ya, saya masih menunggu, masih melihat karena terkait dengan penyesuaian speed atau penyesuaian bagaimana kinerja berhadapan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang juga menguat, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi misalnya bahwa terkait dengan Menteri Perekonomian, misalnya apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani, misalnya selama beberapa waktu terakhir ini kan kemudian mendapatkan kritik atau mendapatkan catatan khusus dari warga gitu terkait dengan
dalam tanda petik kenaikan pajak dan lain sebagainya. Nah, sepertinya kan warga membutuhkan, rakyat membutuhkan suatu pendekatan baru yang bisa mendorong optimisme masyarakat rakyat. Nah, ini menjadi catatan misalnya dari Menteri Perekonomian yang baru. Apakah kemudian beliau bisa responsif dan bisa memberikan optimisme kepada masyarakat, karena hal tersebut optimisme sangat berhubungan dengan bagaimana suatu situasi pasar dan internasional melihat kondisi ekonomi kita sekarang. Berarti dengan penggantian Sri Mulyani ini bisa dikatakan menurut Anda bisa meredam gejolak publik begitu, Pak Erlangga? Kalau saya masih melihat 50-50, saya masih belum benar-benar misalnya dalam tanda petik mempercayai atau kemudian optimis dengan yang ada sekarang. Karena juga akan kita lihat apakah misalnya catatannya yang perlu menjadi pijakan, apakah kemudian kementerian sekarang, Menteri Perekonomian sekarang bisa mendorong kembali misalnya kondisi ekonomi dan optimisme yang berangkat dari masyarakat. Tentu ini membutuhkan desain yang berbeda. Terkait juga bagaimana bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dorongan politik dari masyarakat. Apakah kemudian kementerian yang baru sekarang bisa responsif terhadap kondisi demikian? Bagaimana menteri misalnya merespon seruan-seruan dari masyarakat terhadap tuntutan-tuntutan yang digulirkan misalnya? Apakah menteri itu menanggapi hal itu sebagai satu hal yang serius, sebagai suatu demand, sebuah permintaan yang perlu dijawab dengan sensitivitas kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan respon masyarakat ataukah tidak? Nah, itulah yang akan kita lihat tunggu ke depan. Oke, lalu tantangan yang harus dijawab oleh menteri yang baru ini apa, Pak? Catatan, kemudian pembelajaran apa dalam kepemimpinan para menteri baru ini supaya memang gejolak publik kemarin itu tidak terjadi lagi? Dan apa yang diharapkan publik tentu memang dengan baik dilakukan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. Oke. Catatan pertama misalnya saya lihat dalam konteks kondisi ekonomi, bahwa desakan atau dorongan dari masyarakat yang begitu kuat kemarin tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi, naiknya harga-harga bahan pokok, dan kemudian melemahnya daya beli masyarakat. Nah, apakah kemudian formulasi dari kebijakan yang hadir sekarang bisa menjawab hal tersebut? Kedua, terkait dengan politik. Terkait dengan politik dalam konteks masyarakat sekarang itu risau terkait dengan ruang keterbukaan politik. Dan kemudian mereka juga kemudian khawatir terjadi pelemahan atau regresi demokrasi. Artinya, ruang dan katalis bagi suara-suara mereka butuh didengar. Terkait dengan hal tersebut, misalnya kita akan lihat apakah Menko Polkam yang baru bisa menjawab dan memberikan ruang yang cukup baik bagi terbukanya saluran komunikasi politik dari masyarakat misalnya. Dan juga kemudian bagaimana ruang relasi antara eksekutif dan legislatif itu membuka partisipasi yang cukup positif bagi masyarakat, sehingga mereka terdorong motivasinya untuk ikut kemudian memperkuat ruang-ruang politik partisipasi dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, 3 poin itulah sebetulnya yang saya pikir tidak bisa dilepaskan dari relasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor-aktor ekonomi. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalau memang kita belum bisa melihat siapa sosok pengganti Budi Gunawan, menurut Anda sosok yang seperti apa yang cocok mengisi posisi ini, Pak Erlangga? Tentu figur yang cocok untuk posisi ini adalah kalangan yang sudah mapan, sudah matang, dan juga punya wisdom terkait dengan bagaimana ruang-ruang politik agar pemerintah mendapatkan legitimasi yang kuat di kalangan masyarakat, maka kemudian bisa dibangun saluran-saluran politik demokrasi yang lebih baik, sehingga kepercayaan warga bahwa pemerintah ini kemudian membuka ruang dialog yang lebih luas, komunikasi politik yang lebih luas, partisipasi politik yang lebih luas, juga kemudian misalnya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, itu kemudian bisa dijamin dalam pemerintahan sekarang. Saya pikir figur seperti itulah yang pas dalam konteks
figur yang bisa menjadi Menteri Menko Polhukam. Demikian. Ya, tentu menteri yang bisa meningkatkan partisipasi publik itu yang terlihat nyata, itu yang nanti akan kita nantikan dalam siapa sosok yang akan menempati posisi ini. Baik, terima kasih atas insight yang sudah diberikan pada kami di Kompas Malam, pengamat politik UNER, Bapak Airlangga Pribadi. Terima kasih, salam sehat selalu, Pak. Terima kasih.